Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang statistika. Kalau kemarin kita tentang penyajian data, sekarang subjudulnya adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Yang pertama ialah rata-rata hitung atau biasa juga disebut dengan mean atau mean. Untuk data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Jadi, yang ini kita baca dengan sebutan X bar. Dan yang ini adalah lambang dari sigma, yang artinya adalah jumlah. Jumlah dari semua data, dan N ini adalah banyaknya data. Nah, contohnya adalah tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X bar atau rata-rata adalah sama dengan kita jumlahkan semua datanya 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, ini sigma X-nya, per 5. 5 ini adalah banyaknya data. Jadi ada 5 banyaknya data. Maka didapatlah hasilnya adalah 4. Didapat dari 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 5, 14 tambah 6, 20 dibagi 5. Maka didapatlah hasilnya adalah 4. Sekarang untuk data berbobot atau data kelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. F itu frekuensi. Contoh, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping ini. Rata-rata berat paket dalam 1 minggu tersebut adalah berat 5 kg itu ada 6 kali, berat 6 kg ada 8 kali, berat 7 kg ada 12, dan berat 8 kg itu ada 4. Berat kilogram itu kita misalkan dengan X-nya, jadi datanya. Frekuensi itu kita misalkan dengan F, disingkat F atau frekuensi. Sedangkan jumlah dari frekuensi ini kita sebut dengan sigma F. Sigma F-nya 30. Nah, sekarang kita kalikan dulu F kali X. Jadi ada 5 kali 6. 5 kali 6 ini hasilnya 30, 6 kali 8 hasilnya ini sama dengan 48, 7 kali 12 ini hasilnya adalah 84, 8 kali 4 hasilnya adalah 32. Maka didapatlah di sini sigma F kali X itu sama dengan 194. Nah, lalu berdasarkan rumusnya tadi, X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Maka didapatlah 194 per 30. Maka rata-ratanya adalah 6,47. Sekarang kita masuk ke data kelompok. Yang pertama, rumusnya hampir sama dengan data berbobot tadi. X itu kita misalkan dengan nilai tengah. Tentukan mean atau rata-rata nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping ini. Nah, jadi ini menyatakan bahwa nilai tes matematika dari yang nilainya 3 sampai 4 itu ada 2 orang. Yang nilainya 5 sampai 6 itu ada 4 orang. Yang nilainya 7 sampai 8 ada 8 orang. Yang nilainya 9 sampai 10 itu ada 6 orang, maka jumlah keseluruhannya itu adalah 20 orang, atau bisa juga disingkat ini sigma F, jumlah dari frekuensi. Nah,
Langkah pertama yang kita cari adalah nilai tengah atau X-nya. X nilai tengah itu didapat dari 3 ditambah 4 bagi 2. Jadi ini didapat dari 3 tambah 4 bagi 2. Ini nilai tengahnya ya. Nah, selanjutnya 5 ditambah 6 bagi 2 hasilnya 5,5. 7 tambah 8 bagi 2 7,5. 9 tambah 10 bagi 2 9,5. Nah, untuk F kali X berarti ini frekuensinya dikali dengan X. 2 dikali 3,5 hasilnya 7. 4 dikali 5,5 hasilnya 22 dan seterusnya. Maka didapatlah sigma F kali X. Ini menyatakan sigma F kali X 146 dan di sini menyatakan sigma F itu sama dengan 20. Maka didapatlah hasilnya 146 dibagi 20 sama dengan 7,3. Berikutnya untuk cara 2, kita memakai rata-rata sementara atau X0. Nah, untuk D itu sama dengan X dikurang X0 rumusnya. Jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah. Jadi, rata-rata sementaranya yang kita ambil ini sudah diketahui dari soalnya. Nah, ini soalnya seperti tadi, 55 sampai 59 itu ada 4 orang. 66 yang nilainya 60 sampai 64 ada 10 orang dan seterusnya. X ini menyatakan nilai tengah. X ini menyatakan nilai tengah. Nah, nilai tengah didapat dari mana? Jadi ini didapat dari 55 ditambah 59 dibagi 2, maka didapatlah 57 dan seterusnya. Nah, caranya jika memakai nilai rata-rata sementara, sesuai rumusnya tadi kita mencari nilai D, di mana D itu rumusnya adalah rumusnya X dikurang X0, di mana nilai X0 itu sama dengan tadi adalah 67 ya yang diketahui. Jadi untuk yang ini didapat dari D sama dengan X-nya 57 dikurang X0-nya 67, maka didapatlah min 10 dan seterusnya. Nah, F kali D itu didapat dari frekuensi dikali D, berarti ini 4 kali min 10 didapatlah min 40 hasilnya. Ini. Maka sigma F kali D 30 ini adalah sigma F kali D. Didapatlah tadi sesuai rumus X bar sama dengan X0 ditambah sigma F kali D per sigma F. Maka didapatlah hasilnya 67,6. Yang kedua adalah median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk data tunggal, jika n-nya ganjil atau jika banyak datanya ganjil, letak median data ke n tambah 1 bagi 2. Jika n-nya genap, maka kita menggunakan rumus setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Nah, untuk contoh soalnya begini. Nilai ulangan mata pelajaran matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Tentukan media dari data tersebut. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu jumlah datanya ada 12, berarti datanya adalah genap. Nah, untuk data genap, tadi rumusnya adalah setengah dikali xn per 2. Jadi tadi rumusnya untuk data genap, letak mediannya sama dengan setengah dikali
xn/2 ditambah xn/2 tambah 1. Nah, maka didapatlah n-nya kan tadi 12, berarti setengah dikali x12/2 ditambah x12/2 tambah 1. Maka didapat setengah kali x6 ditambah x6 tambah 1, 7. Nah, x ini menyatakan data ke-6 dan x7 ini menyatakan data ke-7. Jadi kita hitung. Ini data ke-6 nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah data ke-6. Ini x6. Sedangkan yang ini adalah x7. Maka didapatlah hasil dari mediannya adalah 6,5. Nilai tengahnya. Lalu yang berikutnya untuk data kelompok. Rumus data kelompok median itu sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F per F kecil. Nah, B itu adalah tepi bawah kelas median, P panjang kelas interval, F jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, F kecil frekuensi kelas median, dan N itu adalah banyak data. Nah, sekarang perhatikan contoh soalnya. Tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. Nah, ini ada tabel distribusi frekuensi, tabel data kelompok. Sekarang untuk menentukan kelas median diperlukan yang namanya median itu adalah data yang di tengah-tengah. Jadi kita memerlukan kelasnya dulu, kelas median untuk mencarinya. Jadi setengah kali N sama dengan setengah kali 50. Karena tadi ini jumlah datanya, ini jumlahnya ada semuanya 50 jumlah frekuensinya. Nah, jadi di sini datanya, kelas median kita cari dulu. 50 bagi 2, maka hasilnya adalah 25. Jadi data yang ke-25 kita cari. 4 tambah 8 itu 12, tambah 12 24, belum mencapai 25, berarti tambah 10 jadi 34. Maka data yang ke-25 ada di bagian sini. Jadi ini disebut dengan kelas median. Lalu tadi ada B, diketahui B itu adalah tepi bawah kelas median. Jadi kita ambil tepi bawah dari nilainya 55 dikurangin dengan 0,5. 0,5 ini dari mana? Itu rumusnya. Jadi tepi bawah kelas median. Lalu ada P itu adalah panjang kelas intervalnya. Jadi dihitung dari mana panjang kelas intervalnya? Kita ambil ini 40 sampai 44. Jadi ada 40, 41, 42, 43, 44. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai P-nya, panjang kelas intervalnya adalah 5. N itu sama dengan 50. Jumlahnya terus tadi ada F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median. Nah, kelas mediannya itu ada di frekuensi 10, maka F besarnya frekuensi kumulatif kurang dari kelas median itu adalah jumlah dari yang bagian atasnya. Berarti ada 4 tambah 8 tambah 12, jumlahnya adalah 24 F besarnya. Sedangkan F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya tadi antara 55 sampai 59 di frekuensi 10, maka F kecilnya itu adalah 10. Nah, sekarang tadi kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah median sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurang F besar per F kecil, di mana B ini adalah menyatakan tepi bawah kelas median. Nah, tadi tepi bawah kelas mediannya yang terbawah itu adalah 55 kan. 55 dikurang 0,5 berarti jadinya 54,5.
didapatlah di sini 54,5. Ditambah P-nya tadi sudah kita jelaskan, panjang kelas intervalnya itu 5, setengah dari N. N-nya adalah tadi 50, berarti setengah kali 50, ini didapatlah nilainya 25. Sedangkan F, frekuensi kumulatif kurang dari kelas median itu adalah 24, dan F ini adalah frekuensi kelas mediannya 10. Jadi tinggal kita selesaikan, maka didapatlah di sini 54,5 ditambah 0,5, maka hasilnya adalah 55. Berikutnya adalah modus. Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk data tunggal atau berbobot, contoh, tentukan modus dari masing-masing kumpulan di bawah ini. Untuk yang A, di sini ada, sudah bisa dilihat, 5-nya yang paling sering muncul itu adalah angka 5, maka di sini dapatlah modusnya itu adalah 5. Yang B, kita lihat di sini, yang paling sering muncul, angka 4 itu ada 3 kali, dan angka 7 juga ada 3 kali, maka modusnya adalah 4 dan 7. Untuk yang C ini semuanya muncul 1 kali, 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8. Tidak ada yang muncul lebih dari 1, maka di sini tidak ada modus jawabannya. Sedangkan yang D, angka 2 muncul 2 kali, angka 3 muncul 2 kali, dan angka 4 muncul 2 kali, maka modusnya adalah 2, 3, dan 4. Nah, ini jawaban yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan mencari modus data kelompok. Rumusnya adalah modus sama dengan B ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. B itu adalah tepi bawah kelas modus, P merupakan panjang kelas interval, sedangkan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Berat badan 30 orang siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, nah kita lihat dulu di sini. Kita lihat frekuensi yang paling banyak itu ada di 12. 1, 6, 12, 8, 3. Berarti yang paling banyak itu ada di 12. Maka ini kita sebut sebagai kelas modus. Nah, tadi ada B. B itu adalah B merupakan tepi bawah kelas modus. Nah, seperti yang median tadi, berarti itu rumusnya 51 dikurang 0,5, maka didapatlah 50,5 untuk nilai B. Sedangkan P, panjang kelas intervalnya 41 sampai 45, berarti dihitung 41, 42, 43, 44, 45, berarti ada 5. Nah, sekarang kita mau mencari D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, jadi frekuensinya kelas modus itu adalah 12, yang sebelumnya itu adalah 6. Berarti jadi ini 12 kurang 6, selisihnya berarti sama dengan 6. Itu untuk D1. Sedangkan D2 frekuensi kelas modus dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti yang sesudahnya frekuensinya adalah 8. Berarti D2 sama dengan 12 kurang 8 sama dengan 4. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. 50,5 ditambah 5 dikali 6 per 6 tambah 4. Maka didapatlah hasilnya 53,5. Nah, untuk latihan soal, silakan kalian mengerjakan soal berikut ini.